Oke, selamat malam semuanya. Saya ulang sekali lagi. Selamat datang di weekly meeting komunitas SKRB, Komunitas Sehat Kaya Raya Bahagia. Apa kabar semuanya? Sehat, kaya raya, bahagia. Oh, Di unmute dong, di ternyata unmute dong. belum semuanya sama, kompak. Kita ada ininya ya, kalau saya panggil apa kabar, saya tanyakan apa kabar, maka jawabannya adalah sehat, kaya raya, Kaya raya, bahagia. bahagia. Jadi kalau sehatnya sehat kayak mengangkat kedua tangan, yeay, sehat gitu. Kemudian kaya rayanya kayak sarang kayak gitu, tapi pakai digesek-gesek gini. Cuan, 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 cuan. ya, cuan, cuan, cuan. Kemudian bahagianya kita bikin love, tapi agak cute. Oke ya, kita ulang sekali lagi. Apa kabar? Sehat, 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 kaya kaya raya, raya, bahagia. 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 Oke, terima kasih semuanya. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin barangkali ada yang belum berkenalan dengan saya. Host hari ini, boleh next, coach. Eh, oke. Izinkan saya perkenalkan diri dulu. Saya Riri yang akan menjadi host malam hari ini. Nama saya Yudinia Venkateswari. Saya seorang coach eating reorder dan juga seorang fashion designer. Saya berdomisili di Bekasi. Jadi karena nama saya panjang, bisa dipanggil Riri, Coach Riri. Boleh. Dalam acara hari ini, saya akan memandu teman-teman. Izinkan saya panggil teman-teman ya, supaya lebih akrab. 2 jam ke depan menikmati pembelajaran yang pastinya akan memperkaya hidup teman-teman. Nah, sebelum kita memulai acara lebih lanjut, ada baiknya kita memulai segala sesuatunya dengan doa. Hari ini kita akan dipandu oleh Doc Nits atau di IR biasanya kita panggil dengan panggilan sayang Coach Nita. Saya persilakan Madeleine Cornelia Yuanita MD, Medical Doctor IR Coach Batch 5. Silakan Coach Nita. Selamat malam semuanya. Marilah kita memulai dengan doa. Mungkin masing-masing bisa berdoa dengan agama masing-masing. Saya akan memimpin. Uh, Oke, kita akan mulai. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah mengizinkan kami untuk berkumpul bersama pada malam hari ini. Lancarkan signal internet sehingga pemberian materi bisa berjalan dengan lancar. Pimpin narasumber kami, Coach Roy, sehingga dapat menyampaikan materi dengan baik, sehingga kami dapat mempelajari akan materi yang membuat kami menjadi pribadi dengan mendapatkan kesehatan yang baik. Pimpin kami semua, berikan kami hikmat untuk dapat mengisi, untuk dapat mengerti isi materi yang disampaikan. Terima kasih kepadamu, kami berharap dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, kembali kepada host Riri. Masih di mute. Riri masih di mute, Riri. Terima kasih Coach Nita. Amin. Nah, kita di sini di Selaras Damai Jiwa punya beberapa orang mentor. Para mentor kita saya kenalkan satu persatu. Yang pertama adalah Coach Arisandi Setiono, seorang peak performance coach. Coach Julius Suharto, team building coach. Coach Roy Irawan, health nutrition life coach. Dan juga Coach Violison Marteo, productivity management coach. Nah, di webinar Sehat Karya Raya Bahagia hari ini kita punya etika webinar. Etika webinar yang pertama adalah mohon untuk mute mikrofon masing-masing teman-teman secara selama acara berlangsung. Kemudian teman-teman diharapkan untuk menyalakan kamera supaya kita seperti bertatap muka, kita supaya bisa lebih mengenal teman-teman dan membuat suasana lebih hidup. Yang ketiga adalah biasakan raise hand saat akan bertanya
atau bisa juga mengetikkan pertanyaan di kolom chat untuk memberitahu saya. Kami akan merekam acara ini untuk kepentingan internal dan edukasi, dan peserta dilarang membuat rekaman dalam bentuk apapun. Acara ini terselenggara atas dukungan dari PT Selaras Damai Jiwa atau yang biasa kita sebut dengan SDD, yang menaungi Akademi Hipnoterapi Indonesia, LifeCore-Transformation.com, Indonesia Future Founders, dan Sekolah Orang Tua. Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI adalah lembaga sertifikasi pelatihan hipnoterapi 100 jam plus sejak 2009 hingga sekarang dan telah meluluskan ratusan hipnoterapis profesional di Indonesia. AHI juga melayani klien yang ingin melakukan sesi hipnoterapi untuk menyembuhkan berbagai masalah mental dan juga untuk meningkatkan kinerja individu maupun korporasi. Sekolah Orang Tua adalah lembaga pelatihan bagi siapapun yang ingin menjadi orang tua yang efektif, dirindukan, disegani, dan dicintai oleh anak-anaknya. Indonesia Future Founders adalah camp yang melatih para remaja untuk memiliki dasar-dasar pebisnis berintegritas, beretika, berempati, serta berani mewujudkan mimpi besarnya. LifeCoreTransformation.com adalah wadah yang bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal dirinya dan tujuan hidupnya, sehingga dapat melejitkan prestasinya ke titik optimal melalui pelatihan LifeCore Transformation Workshop yang telah diadakan sejak tahun 2007 hingga sekarang dan telah melatih lebih dari 10.000 peserta. Nah, keren banget kan? Oke, next slide. Berikut adalah video cuplikan salah satu acara yang diadakan oleh Selaras Damai Jiwa, yaitu ICT Advance. Silakan. Wow, keren banget ya. ICT Advance nantinya akan diadakan kembali di tanggal 8 sampai 9 Februari di Bali ya, teman-teman. Kalau yang mau mendaftar nanti bisa lihat pengumuman di akhir acara dan akan ada link pendaftaran juga di WhatsApp grup SKRB. Nah, sekarang kita beralih ke misi. Jadi sebagai sebuah komunitas pembelajar yang dinaungi oleh Selaras Damai Jiwa, maka komunitas SKRB memiliki misi besar untuk menjadi sebuah komunitas yang bersemangat dan berdampak besar dan positif bagi perubahan hidup setiap orang yang belajar di dalamnya melalui program pembelajaran yang sistematik, terkini, terukur, teruji, dan ilmiah. Kita punya core value nih. Kami percaya bahwa misi besar komunitas SKRB ini dapat terwujud jika didukung dengan adanya seperangkat nilai-nilai penting yang akan dilatih dan dikembangkan bersama-sama oleh setiap orang yang ada di dalamnya. Sebelum kita memulai, saya akan memperkenalkan teman-teman dengan core value dari komunitas SKRB ini, yaitu impact. I yang pertama adalah integrity, yang artinya berintegritas tinggi dalam setiap aspek kehidupan. Mindfulness, artinya adalah memiliki kesadaran dan tanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan. Purposeful, artinya mempunyai visi dan tujuan hidup yang jelas dan mulia. Abundance, artinya mempunyai mentalitas berkelimpahan yang selalu ingin berbagi untuk orang lain. Komitmen,
artinya adalah berkomitmen tinggi serta bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil dalam hidup. Teachable, artinya siap dibentuk dan punya mentalitas pembelajar. Nah, sekarang saya mau undang teman-teman untuk menyebutkan sama-sama dengan unmute mikrofon masing-masing. Setelah saya menyebutkan core values SKRB, nanti semuanya kita baca sama-sama. Setuju ya? Oke, yuk semuanya unmute. Core values SKRB. Integrity, mindfulness, abundance, Teachable. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih sudah membaca core values bersama-sama. Silakan. Untuk berikutnya, di kesempatan kali ini saya akan meminta salah satu pembelajar yang telah mempraktekkan berbagai pelatihan di Selaras Damai Jiwa ini untuk membawakan salah satu core value dari komunitas SKRB. Mari kita sambut bersama Pak Andreas Wijaya, seorang insurance expert dan juga advanced ICT practitioner yang akan membawakan core value purposeful. Selamat datang Pak Andreas Wijaya. Halo, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima Kenalkan kasih saya Andreas kesediaannya Wijaya. ya. Ya. Oke, terima kasih. Pak Oke, Andreas, penasaran nih, Pak Andreas sudah pernah ikutan apa aja nih di SDD? saya selama ini saya ikutnya itu ATM pernah, terus ICT pernah, terus sama kelas mentoringnya Coach Aris juga saya ada ikutin sih. Lebih kurang setahun atau 2 tahun lah, kalau nggak salah ya. Lupa Oh, juga. biasa. ICT Iya, Advance juga ya, makanya. iya, betul, betul. Oke. Ya, kalau gitu tanpa berlama-lama saya serahkan screen dan audiens ke Pak Andreas. Silakan. Oke, terima kasih, Sis. Oke, selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi di kesempatan ini saya mau sharing tentang core value purposeful itu. Ya, jadi artinya purposeful itu apa sih gitu ya? Purpose itu artinya tujuan hidup gitu ya. Kita mau hidup kita seperti apa? Kita mau nanti ke depannya mau seperti apa gitu ya? Nah, itu kita yang tentukan sendiri ya, teman-teman sekalian. Nah, di mana kita perlu punya satu tujuan yang jelas agar bukan hanya sekedar, oh, hanya berdampak buat diri kita. Tapi bagaimana caranya kita bisa berdampak buat lebih banyak orang lagi. Mungkin boleh next. Nah, di mana ya kita bisa lihat nih, hidup berdampak itu seperti apa sih gitu ya. Nah, jadi ujung-ujungnya kita bicara hidup kita ini kalau kita sudah menghasilkan uang atau kita bekerja atau apapun ya, ujung pertama kita kembali lagi kita bawa hasil kita untuk keluarga kita. Nah, yang kedua dari segi purposeful pekerjaan kita ya, saya salah satunya saya seorang agent insurance ya. Nah, di mana saya merasakan hidup saya ini mempunyai satu purpose yang sangat-sangat kuat sekali. Yang artinya bagaimana caranya ya membantu orang-orang dari yang belum punya insurance menjadi punya insurance. Artinya kalau terjadi resiko, maka akan terproteksi dengan baik. Itu contoh simpelnya ya. Nah, tapi teman-teman juga di sini kan berbagai macam background ya. Jadi Anda temukanlah purpose Anda, sehingga hidup Anda akan lebih bergairah, akan lebih berarti lagi, seperti itu. Nah, selain itu juga kita bisa berdampak loh ya buat pertemanan hubungan pertemanan kita ya buat teman-teman kita ya contohnya nih hari ini ada kelas SKRB seperti itu ya dan ada kelas-kelas lainnya. Nah, sebenarnya kita boleh loh pakai kesempatan ini ya kita mengajak teman-teman kita untuk berubah gitu ya untuk dapat satu hal bagus belajar dari Coach Arisandi, dari tim ada Coach Roy dan lain-lain juga teman-teman ya. Termasuk kita juga bisa berdampak lebih luas lagi adalah untuk kehidupan sosial kita. Nah, prinsipnya satu ya Bapak Ibu sekalian ya, ketika kita tahu apa yang kita mau, ya kita akan lebih tangguh lagi menghadapi tantangan dan mencapai life goals-nya kita. Nah, pertanyaannya adalah life goals Anda apa sih? Anda temukan, Anda doakan ya teman-teman sekalian ya. Oke, next. Nah, jadi satu quotes yang saya ambil dari Mother Teresa, ya dia bilang apa? It's not about how much we give, but how much we love ya to put into giving ya.
Artinya bukan seberapa banyak ya Anda berikan kepada orang-orang atau sekeliling kita gitu ya. Tapi bagaimana kita benar-benar dengan tulus kita mencintai mereka ya. Kita dengan hati yang tulus kita mau berbagi kepada mereka, teman-teman sekalian. Ya, mungkin itu saja dari saya. Thank you. Saya kembalikan kepada MC kita. Silakan. Terima kasih banyak, Coach Andreas. Nah, ini menarik sekali ya. Kita harus punya purpose, kita harus berdampak untuk orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama, kita juga akan memiliki pembicara berikutnya, yaitu abundance sharing. Silakan untuk abundance sharing. Jadi kalau sebagai komunitas positif ini SKRB juga punya satu hal ya yang terus-menerus dilatih dan dikembangkan, yaitu mental kelimpahan, dan salah satu caranya itu berbagi pengalaman berharga saat praktek dan menjalani proses perubahan diri. Jadi hari ini saya ingin meminta seseorang untuk membagikan sebuah hal yang penting untuk pembelajaran malam hari ini. Beliau adalah Ibu Esther Patricia, seorang psikolog, alumni LCTW, member ATM. Selamat malam, Bu Esther. Hai, selamat malam, Coach Ray. Suara saya kedengaran jelas ya? Terdengar jelas, Bu Esther. Oke. Selamat malam juga Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang berhubung Bu Esther sudah hadir dan bersama kita, mari kita dengarkan pengalaman belajarnya, apa proses perubahan yang dijalani dan bagaimana hasilnya. Hari ini bantu saya memberikan emotikon yang meriah untuk Ibu Esther Patricia. Silakan Ibu Esther. Wah, thank you. Oke, selamat malam ya Bapak Ibu semuanya. Thank you buat kesempatan untuk sharing, karena sebenarnya saya baru juga ya berkenalan dengan komunitas SKRB ya atau SDD ya. Jadi baru kira-kira awal Desember ya saya bertemu dengan Coach Arisandi dan coach-coach yang lain ya. Tapi yang saya rasakan ada banyak hal ya perubahan yang saya rasakan. Mungkin bisa next ya ke slide berikutnya. Nah, ini saya mulai sebenarnya begini, teman-teman yang saya rasakan gitu ya. Kalau kehidupan saya merasa selama ini all is good gitu ya. Semua itu running well gitu ya. Jadi saya punya orang tua yang baik, yang saya syukuri selalu ya dalam hidup saya. Kemudian punya keluarga yang baik. Tuhan anugerahkan saya punya pekerjaan yang oke, yang saya suka ya di bidang saya. Jadi saya seorang psikolog tapi lebih banyak dipraktisi di dunia pendidikan. Jadi saya suka pendidikan ke anak-anak yang terutama anak-anak kecil sama anak-anak remaja, kemudian dunia parenting begitu ya. All is good saya rasa gitu ya. Tetapi satu titik tertentu saya merasa kayaknya saya harus berbuat lebih deh. Kayaknya saya harus mencapai sesuatu yang lebih gitu ya dari hidup saya. Karena semua sudah running well gitu ya, pekerjaan, keluarga gitu ya. Tapi nggak tahu apa gitu ya. Jadi karena nggak tahu apa, ini saya kemana-mana jadinya ikut MLM ini, ikut temen grup badminton, ikut which is good ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang menurut saya keren-keren dan saya banyak belajar dari mereka gitu ya. Tapi tetap rasanya kayak ada sesuatu yang belum gitu ya. Nah, ini ternyata saya ketemu gitu ya pada waktu LCTV yang kemarin di awal bulan Desember ya. Nah, ternyata di situ saya diminta lagi untuk membayangkan 30 tahun ke depan gitu. 30 tahun ke depan, wow, panjang banget gitu pada waktu itu saya pikir ya. Tapi betul sekali ya, kalau kita nggak tahu purpose kita nggak tahu tujuan hidup kita gitu, tetap rasanya ada yang kurang. Karena itu saya ingat ini Viktor Frankl dia tulis ya bahwa life is never made unbearable by circumstances ya, but only by lack of meaning and purpose gitu. Mungkin ini ya yang saya cari ya. Jadi bukan mencari di luar, tapi cari ke dalam diri saya. Purpose apa ya yang saya mau gitu dari hidup saya. Kalau tadi coach mengatakan yang tadi share ya, bilang bahwa kita bisa macam-macam, apapun yang kita pilih dalam hidup kita, tapi kita harus punya purpose gitu. Itu menurut saya benar sekali ya. Karena saya keinget ceritanya Anne Frank itu yang di adiknya Viktor Frankl ini, dia menulis buku dan dia bilang bahwa
ada pasangan saudara yang bertahan hidup di Camp Nasi, itu kakaknya sakit, tapi demi menjaga adiknya, dia bertahan hidup. Dan beneran ketika adiknya akhirnya berpulang duluan, dia akhirnya terus tidak lama kemudian dia berangkat. Kadang-kadang demikian kuatnya ya purpose itu. Kalau kita nggak punya purpose, mungkin energi kita juga jadi lebih rendah ya. Jadi bangun nggak tahu mau ngapain, ngerjain apa capek gitu. Nah, jadi syukur saya bisa ketemu di LCTW dan juga saya mengikuti member ATM. Saya bersyukur banget setiap hari ada latihan-latihan ya, afirmasi yang saya tuliskan, dan saya merasa dapat banyak sekali perubahan dan dimampukan untuk mencapai purpose. Jadi kadang saya tahu purpose saya punya hati untuk anak-anak dan remaja ya. Tapi kadang itu kalau sudah ketemu sehari-hari jadinya ya balik lagi ke kehidupan sehari-hari gitu ya. Tapi dengan ATM dan diingatkan terus gitu ya, jadinya jadi berubah. Ada hal-hal yang harus saya lakukan. Saya belajar tentang aktivitas kunci yang harusnya memang memberi dampak yang lebih besar gitu ya. Dan saya sangat bersyukur sekali Tuhan ingetin saya ya dengan purpose apa yang bisa saya capai. Saya lebih gembira ya, saya lebih senang di dalam hidup saya. Dan ya memang life is greater if you live with purpose ya. Kalau good aja itu masih kurang ya, tapi mau yang great gitu ya. Nah ini kita harus live dengan purpose ya, itu yang saya rasakan dan lebih komplit ya. Sehingga dalam arena pertandingan, dalam arena kehidupan ini saya tahu saya bisa berkontribusi untuk untuk orang-orang di sekitar saya, untuk dunia, untuk semesta, saya bisa berkontribusi. Dan itu membuat energi saya jauh lebih baik. Jadi thank you teman-teman semua, thank you Coach Arisandi, thank you Coach, thank you teman-teman yang di beberapa grup ya, yang saya ikuti yang selalu menguatkan. Itu mungkin Coach Riri yang bisa saya share malam hari ini. Banyak, keren banget sharingnya. Waduh, buat teman-teman yang penasaran ya tadi, ATM apa sih Bu Esther itu bicara ATM? ATM itu Affirm to Manifest. Jadi itu salah satu produk latihan dari SDD juga ya. Jadi seneng banget kita dapat sharing tadi dari Ko Andreas dan dari Bu Esther, semuanya tentang hal-hal yang menarik sekali ya. Tapi kita nggak cukup di sini aja, tapi kita juga punya pembicara utama setelah ini. Sekarang tiba saatnya untuk mendapatkan pembelajaran penting dari pembicara utama kita hari ini. Siapa yang siap dan bersemangat untuk belajar? Silakan ketik saya siap. Aku mau cek kolom chat. Oke, saya siap. Oke. Nah, sekarang teman-teman di sini terima kasih ya yang sudah merespon. Senang banget lihat semangat belajarnya. Sebelumnya mau nanya nih, ada yang belum tahu tentang eating reorder? Ada? Oh, masih ada? Oh, nggak ada, udah tahu semua, nggak apa-apa. Bagi yang belum tahu, pembicara utama kita yang kita tunggu-tunggu hari ini adalah seorang health, nutrition, life coach, advanced ICT practitioner, dan juga founder of Eating Reorder. Kita sambut bersama Coach Roy Irawan. Silakan Coach Roy. My name is Roy Irawan, founder of Eating Reorder. I've struggled with obesity in all my adult life, being stressed with all the work, taking care of my family, my kids, my business, until I realized that I need to take care of myself. It was 2020, in the early pandemic times. I found a way to manage my consciousness by doing the art of knowing myself through the right way of eating. And since then, I found the passion of living healthy by combining my knowledge in nutrition and overcoming the mental blocks that occurs in the process. I started Eating Reorder in May 2021, and our community is rapidly growing as a movement all over the world.
We have a vision of creating 1,000 coaches globally with abundant mentality. Our mission is helping people to achieve healthy life both physically and mentally with the spirit of giving. A lot of people don't have the opportunity to learn about the right way of eating, although eating is the source of living. In this modern and stressful lifestyle, some people fall into emotional eating and even eating disorders. If you feel frustrated of having failures in finding ways to live healthy, or simply to lose weight, eating reorder might be the answer to your prayers. Let us help you to live a healthy life by learning the right way of eating through the right way of thinking. Umur di tangan Tuhan, kesehatan. All of our coaches are equipped with the skill set and the mindset to accompany your journey to your ideal weight. And our community will be the support system, making sure that your journey will be easy and enjoyable. We are committed to be a program that is natural, without any medication, nor the need to buy any products. Join me and Eating Reorder community in a fun and enjoyable journey toward your new healthy lifestyle. Life is in God's hands. Health is in ours. Wih, perkenalannya keren banget. Yuk, kita langsung sambut Coach Roy Irawan. Silakan Coach Roy. Selamat malam dan semangat pagi. Mana suaranya? Malam, Coach. Selamat pagi. Kurang kompak. Selamat malam, semangat pagi. Apa kabar semuanya? Sehat, Tepuk tangan. Thank you Ridi. Tepuk tangan buat Ridi juga yang udah MC, keren banget. Thank you Ridi. Sama-sama Coach. Amazing ya. Siapa yang udah bikin resolusi 2025? Pertama-tama saya mau ucapkan selamat tahun baru buat semuanya yang ada di sini. Selamat tahun baru. Saya berdoa supaya tahun 2025 adalah tahun di mana teman-teman menemukan yang namanya sehat, kaya raya, bahagia. Amin. Ya. By the way, siapa yang udah bikin goal atau resolusi di tahun baru ini? Coba ketik satu yang sudah bikin. Nah, yang udah bikin aja. Yang belum bikin, buruan bikin. Karena ada survei yang bilang katanya, kalau goal itu ditulis dan divisualisasikan, maka kesempatan untuk mendapatkannya jadi lebih gede. Betul ya? Siapa yang setuju kalau goal yang kita tulis itu seringkali lebih mudah tercapai ketik S7. Nah, coba ketik S7. Yes, oke. Yes, oke. Nice. Oke, sekarang buat teman-teman yang kepengen punya berat badan ideal, resolusinya dibikin Januari, batalnya di Januari pertengahan. Belum juga mulai ya kan, kemarin aduh saya Natalan tahun baru kemarin bablas nih Coach. Siapa yang kayak gitu? Sekarang tulis angkanya dulu, angkanya. Mau berat badan ideal angkanya berapa kilogram? Tuh tulis di kolom chat. Ayo tulis. Kalau tulis nanti saya doain nyampe. Amin. Mantap. Yang mau naikin berat badan juga boleh. Mungkin Riri mau naikin lagi? Oke. Males banget. Gitu ya. Oke, nice teman-teman. Wes, kita sampai ini ya. Kita jangan cuman sekedar resolusi 2025. Udah biasa. Resolusi itu dibuat seringkali dibatalkan sendiri. Kita nggak perlu resolusi, teman-teman. Kita perlunya revolusi. Udah nggak saatnya lagi resolusi. Perlunya adalah apa tadi? Revolusi. Coba sama-sama. Revolusi.
perlu ada perubahan yang signifikan yang terjadi supaya teman-teman punya kesehatan yang permanen. Siapa yang mau punya kesehatan yang permanen, ketik mau, boleh di-unmute bilang mau. Mau. Yes, Aku nah mau, itu mau. dong. Mau. Yes. Oke. Tadi ada perkenalan singkat, saya mau perkenalan lebih dalam lagi. Oke, so ini tadi teman-teman udah beberapa lihat di video tadi. Nah, ini perjalanan saya teman-teman. 2019, ini malah gambarnya ini fotonya bukan 2019 ya. Ini kayaknya 2020 awal tahun. Bulan Februari nih, saya ingat saya. Berat saya 103 kilo. Itu pun karena saya nimbang di bulan Maret 103. Saya rasa mungkin kalau di bulan Desember mungkin lebih berat lagi. Karena makanannya biasanya bablas ya kan bulan Desember. But anyway, siapa yang di sini struggle with overweight atau obesity boleh coba angkat tangan. Nggak ada yang ngaku, ya nggak apa-apa. It's okay. Apa jangan-jangan yang pada tutup-tutup kamera ini ya? Jangan-jangan ya. Mungkin ya. Tapi teman-teman, ya itu tuh. Ada yang raise hand ya. Ngaku tapi nggak berani menampakkan diri. Kita doakan supaya nanti setelah berat badan idealnya tercapai bisa menampakkan diri. Oke, so teman-teman ya, sadar nggak sadar, masih ingat nggak kita punya momen di mana semua orang pakai masker, semua orang tidak bisa keluar rumah, teman-teman juga tidak bisa belanja-belanja ke mall, ngopi-ngopi, tidak bisa. Dan semuanya langsung fade away, faded. Kenapa? Semua yang teman-teman punya, semua yang teman-teman beli, itu serasa tidak ada artinya sama sekali. Karena baru menyadari bahwa kesehatan adalah hal yang paling utama. Siapa yang masih sadar itu? Saya mau kasih tahu ya. That was 5 years ago. Sadar nggak sih? Itu 5 tahun yang lalu. Dan teman-teman tahu nggak betapa cepatnya 5 tahun berlalu? Setuju nggak? Cepet banget loh. Itu kayaknya kita masih masih fresh di dalam pikiran kita tuh momen-momen itu tuh. Di mana kita kalau mau salaman begini, ya nggak? Atau begini malah parah ya, sikut-sikutan. Bener nggak? Mau salaman kok sikut-sikutan, ya kan? Aneh banget gitu. Aneh banget. Itu masa-masa paling aneh dalam hidup saya. Ketika bersin, bukannya instead of bilang God bless you atau bless you, kita malah langsung menghindar, betul nggak? Aduh, itu that was 5 years ago. Oke? Dan betapa cepatnya sebuah perubahan hidup itu bisa terjadi tergantung bagaimana teman-teman melepaskan diri dari kemelekatan teman-teman terhadap apapun itu. Ketidakmampuanmu, terhadap mindsetmu, terhadap pengaruh-pengaruh negatif dalam hidupmu. Semakin cepat kamu melepaskan kemelekatan itu, maka semakin cepat kamu akan menerima yang baru lagi. 2019 bahkan 2020 awal saya masih bentuknya begini teman-teman. Ya. 2020 di bulan Juni I lost berapa nih? 34 kilograms gitu. Ini adalah sebuah perjalanan menemukan diri saya. Banyak orang yang kali itu terus bilang sama saya gini, udah, lu jangan kurus-kurus lagi. Jangan kayak orang sakit. Betul, di sini mungkin para member Eating Reorder atau coach Eating Reorder ada yang relate sama apa yang saya bilang ya kan. Serba salah kita. Bener nggak? Gendut dibilang kayak orang sakit nanti cepet sakit. Kurus dibilang kayak orang sakit aneh. Maunya gimana sih? Ini netizen emang mulutnya nih mesti saya supel brokoli emang. Ya lama-lama kesel juga gue. Ya nggak sih? Tapi selagi saya menemukan perjalanan hidup saya, akhirnya saya mulai belajar menambah pengetahuan mengenai nutrisi, menambah pengetahuan juga mengenai eh, bagaimana menguasai pola pikir dan juga bagaimana seni untuk mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri itu seni loh, teman-teman. Ya. Sehingga apa yang saya alami sekarang, saya
menuju ke hal-hal yang saya nggak pernah pikirin sebelumnya. Dan ini terjadi within just 1 tahun aja. Dari 2020 ke 2021. 2021 saya atas dorongan, ya kadang-kadang kita perlu teman-teman kita ya yang ngejorokin gitu. Emang ada orang-orang yang suka main jorok gitu ya. Sukanya ngejorokin kita. Nah, in my case, Coach Arisandi orangnya ya. Tepuk tangan buat Coach Arisandi. Iya, satu info buat teman-teman ya, mungkin teman-teman yang di sini belum pernah ketemu sama Coach Arisandi. Nanti kalau mau ketemu Coach Arisandi nanti pas lagi ICT Advance ya, tanggal 8 sama 9 Februari. But anyway, Coach Arisandi adalah salah satu orang yang bisa melihat eh apa ya, dari perspektif yang berbeda, dan juga kadang-kadang kita kan punya blind spot ya. Kita sebagai manusia tuh punya blind spot, kadang-kadang kita nggak bisa lihat kelemahan, kelebihan bahkan. Tapi Coach Arisandi bisa ngelihat itu, dia bilang gini sama saya pada saat itu. Di saat saya masih sangat-sangat insecure, di saat saya mikir awal tahun gue beratnya masih begitu, sekarang gue mau ngaturin makannya orang lain. Aduh, bagaimana ya? Nanti kalau orang tadi jadi makin sakit gimana ya? Nanti gue pertanggungjawabannya gimana ya di hadapan Tuhan? Wah, pikirannya udah kemana-mana gitu kan ya. Coach Arisani bilang gini, bro, kalau lu bisa melepaskan diri lu dari yang ini, maka lu akan jadi gede banget. Dalam hati saya, hah? Gede banget? Maksudnya balik lagi 100 gitu. Saya tidak mau dong. Maksudnya secara mental, dan saya waktu itu eating disorder bahkan belum tercetus. Jadi buat teman-teman, eating disorder dibentuk pada saat saya lagi insecure-nya. Nah, itu dia ya. Tapi setelah itu the rest is history. Hari ini saya bisa accomplish banyak hal yang saya tidak pernah pikirin sebelumnya. Saya bisa ketemu salah satu idola saya dan belajar dari beliau. My mentor juga salah satunya, Aderai, belajar dari dia juga. Saya juga finish my first marathon, full marathon, tidak pernah lari sebelumnya. Saya full marathon, memberanikan diri, dan akhirnya benar-benar finish dapat medali. Buset ya kan, nekat. Orang bilang semua saya gila, nggak apa-apa, biarin aja. Ya, bahkan Coach Arisandi aja bilang saya gila, tapi bodo amat. Anyway, penting ya teman-teman. Kalau tadi udah dibahas sama Esther, bahwa disuruh bikin goal sampai 30 tahun ke depan. Ya ini masih 2054 ya, ini soalnya baru kemarin. Tapi 2055 mau ngapain? Teman-teman mau ngapain? Mau ada di mana? Mau sama siapa? Sedang berbuat apa? Di aspek karir teman-teman, di aspek kesehatan gimana? Di aspek spiritual gimana? Di aspek senang-senangnya gimana? Penting ya. Senang-senang itu penting juga. Di aspek financialnya kayak gimana, keluarganya gimana, sosialnya gimana, ini perlu teman-teman bikin dan gambarkan. Sekali lagi, goal atau tujuan-tujuan yang dituliskan atau bahkan digambarkan, divisualisasikan akan lebih mudah tercapai. Yang setuju ketik S7. Coba yang setuju ketik S7, S7, S7. Oke ya. So, teman-teman percaya atau enggak, sadar atau enggak, ya, teman-teman setuju atau enggak, teman-teman perlu sepakat dengan saya dan selaras dengan apa yang saya pikirkan, bahwa health is wealth. Betul ya? Kesehatan adalah kekayaan. Apapun, apapun ya saya bilang ya, yang teman-teman tuju dalam hidup. Kalau misalnya teman-teman nggak sehat, maka semuanya sia-sia. Betul? Ngapain punya banyak duit, tapi istilahnya kolesterol 300 gitu ya. Kepala pusing 7 keliling. Benar nggak? Tapi teman-teman perlu memikirkan ini gitu. Kita itu datang ya, nggak bawa apa-apa. Setuju nggak? Kita datang nggak bawa apa-apa. Kita pulang kita nggak bawa apa-apa. Tapi kita hidup meninggalkan sesuatu untuk generasi kita selanjutnya. Setuju nggak? Ingat ya, kita datang kita nggak bawa apa-apa. Kita pulang kita nggak bawa apa-apa. Tapi kita akan meninggalkan sebuah kekayaan untuk generasi kita selanjutnya. Baik itu keluargamu, anak-anakmu, orang-orang yang kamu kasihi, ataupun banyak orang di luar sana yang menunggu dampak dari kamu. Oke? So, please, kalau tahun-tahun yang kemarin teman-teman udah gagal untuk
mempertahankan atau bahkan mencapai apa yang namanya sehat kali ini 2025, please jangan cuma bikin resolusi. Kali ini teman-teman butuh revolusi. Nanti saya kasih tipsnya. Very simple. Gimana teman-teman bisa sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Mau? Yang mau ketik mau. Yes. Yang mau ketik mau. Dan tolong layar saya jangan dicoret-coret. Ya, itu. Oke. Oke, nice. Yes. Oke. Saya lanjut ya. Coba teman-teman ketik di kolom chat yang cepet. Nggak apa-apa gemuk yang penting. Coba ketik. Ayo, ketik ayo. Nggak apa-apa gemuk yang penting. Udah laku. Nggak sopan nih. Sehat, happy, sehat, banyak duit, sehat, imut. Gue jitak lu ya. Sehat, gitu ya. Kece. Terima kasih atas semua jawaban pembenaran dirinya. Terima kasih. Terima kasih loh teman-teman. Yang penting hidup, kata parah banget. Nggak apa-apa, gue yang penting hidup gitu. Apapun itulah ya. Nah ini dia nih. Kalau belum makan nasi, belum kenyang. Katanya. Belum kenyang gitu. Belum afdol, belum makan. Tuh, lihat tuh. Belum makan katanya. Belum makan nasi, belum makan. Lihat terus kamu makan ciki, cita taro itu makan apa? Angin. Hah? Belum nendang. Sini gue tendang. Belum mau tidur. Ini kayak gue dulu. Asli. Asli ini. Samudro nih kayak gue nih. Asli dulu. Gemuk itu? Ayo. Gemuk itu? Ya, disinilah letak level kesadaran teman-teman. Gemuk itu lawannya kurus bagus. Gemuk itu nggak very good. Gemuk itu susah. Ya, ya, ya tanda makmur nih. Aku cari Sandi, tolong saya, ya Allah, murid-murid mulu, coach. Ngawur ini. Aduh, terakhir, saya keturunan titik-titik mana bisa punya berat badan ideal. Ayo, keturunan endut. Tulang gede tuh, tulang gede nih. Ini dari tadi email udah nih saya perhatiin nih. Mana orang itu? Ya kan? Ya, emang nih. Nah, itu dia Saya tuh orang kos, itu. tapi lagi di Oh jalan, iya, makanya udah nggak usah bokeh. lagi di mobil, jangan nyalain. Tulang gede. Gendut tuh. Iya, saya ini gennya dut ya kan. Gen keluarga gemuk ya. Ya, itulah dia yang namanya pikiran bawah sadar. Apapun yang teman-teman utarakan tadi, itu letaknya di mana? Di atas apa di bawah? Di pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Atas apa bawah? Coba. Coba jawab. Nah, teman-teman sepakat ya. Jadi, ya, heeh. Jadi teman-teman udah tahu sebenarnya basah tuh apa bawah maksudnya. Pikiran yang basah tuh gimana? Pikiran basah tuh pikiran apa ya kan? Bawah. Oke. Bawah sadar, betul. Karena dan for your information, pikiran bawah sadar itu 88% guys. Jadi is autopilot. Makanya ketika teman-teman bilang gemuk itu makmur, lu mau pakai diet pakai cara apapun, balik lagi. Karena bawah sadar ya bilang makmur. Betul? Apa-apa dulu Ya kan. betul. Benar nggak? So, pikiran sadar, bawah sadar itu apa sih yang terletak di pikiran bawah sadar? Simply belief, apa yang kita percayai. Yang muncul di layar pikirannya teman-teman, yang pertama kali muncul tadi ketika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut, itulah yang menjadi belief teman-teman. Ya, setiap kata-kata itu punya makna. Setiap kalimat punya makna. Makan itu juga punya makna dalam hidup. Ya, makan itu apa buat teman-teman? Ada yang bilang, termasuk saya dulu, kita ini hidup untuk makan. Wah. Atau makan untuk hidup, yang mana teman-teman? Hidup untuk makan atau makan untuk hidup, yang mana? Yo. HUM atau MUH? Nah, yang mana tuh? HUM atau MUH? Muh, ya, makan untuk hidup. Ah, yang benar. Yang benar. Yang benar. Tidak melambangkan ini dari tadi jawaban-jawabannya teman-teman ini tidak melambangkan, ya kan?
Ya, soalnya dulu dulu saya ngomong saya loh ya. Kita kan cari duit capek ya kan. Kita cari uang nih buat apa? Orang tuh kerja buat apa? Buat cari makan. Lah udah punya duit, makan kok nggak boleh kata gitu kan. Makan aja gitu kan. Makan aja kok repot. Makan aja diatur-atur. Wah, kamu tidak punya kendali kamu. Wah, makan aja jangan diatur-atur makan gitu kan. Ya nggak? Tapi teman-teman tahu nggak? Orang sekarang ribut pesawat jatuh. Ya nggak? Akhir tahun kita ada kemarin ada beberapa kejadian, ada 3 kalau nggak salah ya. Ada kecelakaan pesawat menewaskan ratusan orang. Ya, wah macam-macam. Ada terorisme. Whatever. Tahu nggak sih pembunuh nomor satu itu apa? Jantung, stroke, tetap jumlahnya paling banyak. Kamu takut naik pesawat, tapi kamu makan nggak takut. Semua gula kamu masukin kemarin tuh. Kok nggak takut? Itulah pembunuh nomor satu padahal. Kenapa nggak takut? Aneh kan? Karena makan itu degradasi, teman-teman. Fungsinya jadi degradasi dalam hidup kita. Kayak kita take it for granted. Apapun yang bisa kita masukin, kita masukin. Apalagi hari-hari gini, dengan segala kemudahan teknologi. Kamu ketika dulu mau beli martabak, kamu jalan gitu ke martabak. Masih mending ada kalorinya kebakar nih. Sekarang martabaknya jalan ke kamu, betul? Bener ya? Dengan segala kemudahan teknologi, makin parah. Ya nggak sih? Apalagi kalau teman-teman, ini saya menyedihkan. Ini hal yang menyedihkan. Buat saya sendiri, saya khawatir dan concern banget terhadap ini. Kalau teman-teman ke restoran, perhatiin ya. Kalau teman-teman ke restoran, terus teman-teman lihat di menu paling belakang, biasanya ada kids menu, betul? Dan di kids menu adalah makanan yang paling tidak sehat di restoran itu. Ada di kids menu. You name it. Goreng-gorengan, French fries, nugget, sosis, all the ultra processed food ada di situ semua. Dikasih lagi minumnya susu coklat, manis, gula lagi. Dan kita beliin anak kita, hey, jangan ngerusak generasi depan, teman-teman. Nanti kita bahas mengenai nutrisi. Belief itu dibentuk atas dasar 3. Kenapa tadi yang pertanyaan-pertanyaan tadi teman-teman dengan mudah langsung melontarkan karena ada 3 hal yang membuat itu langsung terlontar. Yang pertama adalah verbal programming, artinya apa yang teman-teman dengar secara berulang-ulang. Ya, apapun yang namanya repetisi atau pengulangan itu akan jadi belief. Makan harus habis, makan banyak biar pinter gitu. Siapa dulu orang tuanya suka ngomong gitu, ayo. Makan banyak biar nggak sakit. Kamu makan nasi yang banyak biar nggak masuk angin. Katanya begitu, ya kan? Apalagi coba, ayo ngetes ya. Dulu orang tua suka ngomong apa? Nah, pengen tahu saya. Coba silakan, coba ketik di kolom chat. Orang tua kita nih dulu ya, kita kan orang tua kita nggak punya privilege untuk punya komunitas SKRB, nggak ada ya. Belum ada eating reorder, belum ada SKRB, belum ada gue cari sandi, ya kan? Kalau kurang tidur, makan yang lebih banyak. Nah, ini dulu saya juga. Meli sama banget sih kayak gue, asli. Makan biar cepet gede, betul sih. Jadi gede sih, gede, gede banget tuh. Biar bisa mikir kayak gitu. Makan daging biar nggak kurang gizi. Ya, yang ini saya setuju. Makan harus habis nih, sering ya. Makan harus habis, betul sih. Tapi kan tidak harus dihabiskan saat ini juga. Ada satu teknologi canggih banget. Nggak tahu saya teman-teman pernah dengar nggak ya? Jadi kalau makanan nggak habis tuh ada satu teknologi canggih banget namanya kulkas. Ada canggih banget. Itu bisa nyimpen makanan lebih lama. Ya gitu lah ya, whatever itu. Ya itu yang kita dengar dari orang. Padahal ya orang tua itu kan dulu kan nggak punya privilege untuk belajar. Informasinya kurang, bener nggak? Lucu gitu kadang-kadang. Zaman dulu ketika belum banyak informasi, orang percaya mitos. Zaman sekarang orang terlalu banyak informasi, percayanya sama itu yang diturunin dari orang tuanya juga. Nah, kalau nasi nggak habis, Dewi Serinya nangis. Ya. Apa hubungannya ya? Apa hubungannya? Kamu makan tuh yang ini mesti habis. Kalau nggak anak-anak di Afrika nanti, ya, apa hubungannya sama anak di Afrika? Ya, biarin aja.
Ya gitulah ya. Terus udah gitu satu lagi modeling. Nah ini juga penting. Saya nggak percaya, sorry itu saya ini debatable, tapi eh, saya tidak terlalu percaya ada yang namanya penyakit turunan. Tapi saya tahu dan saya percaya bahwa habit-habit itu yang diturunkan. Betul nggak? Kalau papanya diabetes, biasanya anaknya diabetes. Makanya dibilang, oh ini ada penyakit turunan. Kan gitu kan? Benar nggak? Penyakit turunan. Bukan. Bukan penyakit turunan. Itu yang diturunin habitnya. Loh kalau gitu sama aja dong. Saya bilang, oh ini miskinnya turunan ini orang ini. Bukan. Emang gitu? Oh, bener nggak? Kan ada yang namanya takdir, ada yang namanya nasib. Bedanya di mana, teman-teman? Takdir sama nasib bedanya di mana? Ayo. Kalau takdir itu sesuatu yang tidak bisa dirubah. Kita lahir di mana, di keluarga mana, di negara mana, matamu sipit apa belok, kulitmu hitam atau putih. Itu kan kita nggak bisa rubah. Betul nggak? Tapi, kalau yang namanya miskin, bisa dirubah nggak? Itu namanya nasib. Ya, nasib. Kalau nasib kesehatan, itu juga nasib. Saya nggak percaya bahwa istilahnya penyakit itu turunan. Habit yang diturunkan. Karena papanya diabetes, suka makanan-makanan manis atau berlebihan karbohidrat sederhana, maka makanan-makanan itu yang disediakan di rumahnya atau dipesan sama dia. Anak-anak itu cuma punya naluri satu, lapar, makan. Dan dia akan makan apapun yang kamu sediakan. Miris ketika saya lihat waktu itu saya lagi belanja di depan saya itu ada ibu-ibu lagi ngantri bayar ke kasir. Anaknya masih kecil, umur paling berapa? Masih duduk di situ kok, duduk di keranjang itu tahu ya. Masih paling umur berapa ya? Paling around 2 tahun lah, paling gede 3 tahun. Duduk di situ. Isinya semua snacks. Wah, penuh dengan kayak gitu-gitu. Terus lucu lagi, ada member eating reorder nih, ada nih di luar sana, yang di sini mah bye-bye ya kan. Ada entah di mana, udah bablas kali dia. Dia bilang gini, wah kalau saya mah masih bisa coach katanya. Makan tuh saya masih bisa jaga. Anak saya loh, makan tuh maunya snack, maunya makan-makan yang gitu-gitu katanya. Lah, dalam hati gue, yang beliin siapa ya kan? Aneh banget. Yang beliin situ, nyalain anaknya ya kan. Ya itu modeling. Yang ketiga nih spesifik insiden. Nah, spesifik insiden ini juga saya sering kali temukan. Dan beberapa di sini saya tahu bahwa ada orang-orang di sini, termasuk beberapa coach sitting reorder di sini juga yang punya trauma-trauma khusus dan juga mungkin hal-hal yang apa ya, mengganggu emosinya dia, sehingga makan itu akhirnya jadi pelarian ya terhadap rasa apa ya, rasa bersalah gitu. Jadi pelarian aja. Sehingga akhirnya mengorbankan kesehatannya dia. Yang dia cari adalah kebahagiaan semu, yang dia pikir kebahagiaan. Tapi is it really the happiness yang dia cari? Is it? Karena happiness itu nggak bisa dicari, nggak bisa dibeli, teman-teman. Happiness itu, kebahagiaan itu cuma bisa kita produksi. Ada banyak orang yang even di tengah kerumunan yang sedang berpesta, dia bersedih. Ada juga. Bener nggak sih? Jadi kebahagiaan itu nggak bisa dicari. Apalagi kalau nyarinya lewat hal-hal yang secara sadar sebenarnya kita tahu bahwa itu merusak kesehatan kita. Tapi karena ada ya mungkin gangguan di emosinya, karena ada peristiwa-peristiwa tertentu, maka akhirnya dia menjadikan makan sebagai pelarian terhadap rasa bersalah dan juga pencarian rasa bahagia yang salah. Oke? So, saya mau share ke teman-teman di 2025 ini, it's a very good start buat teman-teman kalau teman-teman mau untuk hidup sehat secara permanen. Ada 5 faktor penting dalam makanan, ya, yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman lakukan, bukan cuma diperhatikan aja. Oke? Yang pertama adalah nutrisi, ya. Nutrisinya coba tangannya gini semua, tangannya, nah gini tangannya, jempolnya. Nah, nutrisinya bagus. Terus saya pastikan nutrisinya baik ya. Yang kedua adalah kalori. Oke.
kalorinya cukup. Atau kalau misalnya teman-teman ngomong mau kenyang berarti kalorinya mesti kecil. Bilang kalori kecil. Kalorinya kecil. Oke ya. Yang ketiga, komposisinya seimbang. Komposisinya seimbang. Kalau orang Indonesia makannya karbo, 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 karbo. Ya. Pagi nasi uduk pakai bihun, pakai sambal goreng kentang. Wah, karbo mulu, ya kan? Yang keempat penting namanya preparasi. Preparasinya harus sehat. Preparasinya sehat ya. Yang kelima adalah porsi. Porsinya sesuai, bilang gitu. Porsinya sesuai. Oke, sekarang lihat tangannya, mana tangannya tadi? Tangannya, lihat tangannya, coba dibalik tangannya. Balik tangannya, coba lihat tangannya. Deketin, bilang masuk gitu, bilang itu. Ya kan, saya kan nggak bisa toyor pala teman-teman dong, nggak sopan ya kan. Silakan toyor pala sendiri-sendiri ya. Kalau udah mulai ada, wah martabak, wah gitu ya langsung. Jadi mundur lagi. Tapi teman-teman tahu nggak? Kalau teman-teman mau makan, kalau teman-teman mau turunin berat badan, di sini yang mau turun berat badan ya, coba ketik saya dulu. Saya gitu. Siapa yang mau turunin berat badan? Ayo. Ketik saya. Banyak ternyata ya. Luar biasa ini, nanti tolong di lock roomnya. Belum daftar eating reorder nggak boleh keluar ya kan. Biarin aja sampai tengah malam. Oke. Nah, kalau mau turunin berat badan, orang ini dari 5 ini nih, dari nutrisi, kalori, dari komposisi, dari preparasi, dari porsi. Biasanya porsinya makannya harus apa? Ayo coba jawab. Yang coach eating reorder diem aja ya. Tuh, harus dikit. Oke. Kalau mau turun berat badan, porsinya harus sesuai. Oke. Biasanya nggak usah pakai nasi ya. Terus apalagi? Nggak usah pakai piring ya kan, biar susah lo makannya sekalian, ya kan? Seimbang, oke. Jawabannya jangan dibagus-bagusin. Coba jawabannya yang jujur ya, yang jujur. Cukupnya. Teman-teman, saya mau kasih tahu ya, kalau teman-teman mau turunin berat badan, porsinya harus banyak ya, teman-teman. Kenapa mukanya pada bingung? Kenapa gitu? Saya ulangin ya. Kalau teman-teman mau turunin berat badan, porsinya harus konflik batin. Tuh kan kok banyak konflik batin ya kan? Gimana nih terapi kamu ya kan, tak terapi kan di sini sekalian. Kok banyak coach? Hoax lu. Menghina, menghina. Founder. Oh, menghina. Betul. Ingat ya, porsi itu nggak ada hubungannya sama kenaikan berat badan. Kalau kamu makannya sedikit, tapi kamu makan dengan kalori yang gede, ini semuanya ngaruh ya. 5 hal ini ya. Nih, coba ya. Kamu porsinya sedikit, tapi kalorinya gede, naik nggak beratnya? Saya tanya. Naik nggak? Naik juga, sama. Kamu porsinya sedikit, ya, tapi komposisinya nggak seimbang, karbo mulu gitu. Jadi gula darah nggak? Kalau jadi gula darahnya kamu nggak pakai, kamu nggak jalan, kamu nggak lari. Kan orang Indonesia kan gitu ya, kemana-mana duduk. Ya kan? Beda kalau kita di Singapura, kalau kita di Jepang, kemana-mana jalan. Betul? Kalau di sini kan begitu. Gula darah nggak dipakai, gula darah itu kan jadi energi. Energi nggak dipakai jadi lemak. Lemak itu cadangan energi, guys. Coba kamu lihat gini ke bawah. Coba lihat ke bawah tuh. Nah itu cadanganmu. Nah itu di situ. Nah itu tuh cadanganmu di situ ya. Dipakai, cadangan tuh dipakai, jangan dianggurin. Oke. Sama, jadi 5 hal ini tuh semuanya berkaitan. Nggak ada yang istilahnya terlalu penting, nggak ada yang terlalu tidak penting. Semua, ya. Nah ini saya mau share simple tips saja. Simple tips gimana teman-teman bisa untuk menjaga porsi seimbang dan juga komposisi yang baik ya. Oke, simple. Coba tangannya gini lagi, ya tangannya gini lagi. Oke, tangannya gini lagi. Serat ukuran seluruh telapak jari. Coba bayangin ada sayur, kamu serat itu ya sayur dan segala macamnya.
Kamu ambil sayurnya begini. Nah, ambil. Coba bayangin gini, ambil sayurnya begini. Nah, terus gitu tuh, banyak gak? Banyak gak? Sayur gitu banyak gak? Lumayan ya. Taruh di piring, taruh di piring. Nah, kira-kira sekitar seberapa piring tuh? Seberapa komposisinya berapa? Setengah piring nyampe nggak? Kurang lebih ya? Kurang lebih ya, setengah piring ya. Terus protein. Nah, coba lihat ya, protein ini ada telapak bagian dalam nih, telapak bagian dalam, ya. Coba kamu lihat telapakmu segede gitu. Terus kamu giniin, lihat tebelnya, tebelnya, tebelnya. Nah, tebelnya segede gitu juga tuh kan masing-masing orang beda-beda ya. Kira-kira kalau kamu makan protein segitu, terus sama sayur yang tadi, kenyang nggak sih? Banyak nggak? Lumayan ya, lumayan ya. Terus orang bilang, nggak boleh makan nasi. Kata siapa? Nasi disalahin. Nggak boleh makan nasi, kamu makan kerupuk. Kamu tahu nggak kerupuk putih itu, satu kerupuk itu kalorinya sama satu piring nasi sama. Tahu nggak? Nggak makan nasi tapi makan soto kerupuknya 3. Ya sama aja bohong. Ya. Nasi ini ya, per 20 kilo berat badan, 1 sendok aja. 1 sendok munjung nggak apa-apa. Nggak, kolesterol naik kalau banyak protein karena kamu kurang sayur. Ya. 1 sendok makan per 20 kilogram. Jadi kalau teman-teman let's say 60 beratnya, berarti kurang lebih 3 sendok makan aja. Gitu. Tapi munjung aja nggak apa-apa. Jangan 3 sendok nasi ya. Top 3 sendok nasi itu mah centong namanya beda ya. 3 sendok makan. Oke. Jadi oke, seratnya setengah. Kurang lebih kalau kita lihat komposisi piringnya kalau kayak gitu, seratnya itu kan kurang lebih setengahnya ya, bener ya? Setengah piring penuhi dengan serat, seperempatnya penuhi dengan protein. Apapun itu, mau ayam, mau sapi, mau telur, tempe, whatever, sumber protein teman-teman tahu. Ya, seperempatnya lagi boleh teman-teman penuhin dengan yang namanya karbohidrat sederhana. Mau nasi, mau kentang, mau mie, mau pasta. Emang boleh? Boleh, silakan silakan. Selama kamu makan dengan banyak seratnya, karbohidrat itu akan menjadi kompleks. Ingat ya, sayur itu karbohidrat bukan? Karbohidrat juga. Nasi itu karbohidrat bukan? Karbohidrat juga. Buah itu karbohidrat bukan? Karbohidrat juga. Gula pasir karbohidrat bukan? Karbohidrat juga. Tepung karbohidrat juga. Yes. Bedanya bedanya karbohidrat yang naikin gula darah dan tadi nggak kepake akhirnya jadi lemak, sama karbohidrat yang tidak menaikkan gula darah dan akhirnya dia proses penyerapannya jadi panjang adalah seratnya. Oke? Jadi pastikan kalau teman-teman makan karbohidrat, seratnya 3 kalinya. Nah, itu tuh paling gampang ya kan? Very simple. At least 2 kalinya. Supaya ketika masuk kan perut ini kan nggak tahu di dalam perut kan, oh yang ini nasi, yang ini kangkung, gitu nggak tahu dia. Dia masuk udah nyampur jadi karbohidrat jadi satu, betul? Oh ini adalah karbohidrat kompleks. Nah ketika dia kompleks, maka dia akan dipecah lebih lama di dalam tubuh menjadi gula darah lebih panjang prosesnya sehingga dia tidak akan menaikkan gula darah. Sehingga kalau dia nggak naik gula darahnya, maka dia nggak akan tersimpan jadi lemak. Nangkep ya? Dan teman-teman akan kenyang lebih lama. Oke? Simple? Bisa ya? Bisa ya? Coba mulai sekarang kalau mau makan ya. Coba kalau mau makan langsung ingat begini ya. Kamu lihat gini mukanya. Terus langsung ingat, ah, tuh ada muka gua tuh, ya kan? Biar trauma lo. Masuk bawah sadar ya. Tuh, masuk bawah sadar. Oke. Simple? Simple ya. Simple ya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini sebenarnya agak bahaya yang ini, teman-teman. Teman-teman siapa di sini yang kalau kalau beli produk-produk ya ngelihat langsung ke nutrition facts-nya atau beli asal beli aja udah. Ada yang begitu? Ada yang langsung dibalik ngelihat apa sih yang ada di dalamnya? Jarang ya, kayak begitu ya. Nah, mulai saya yakin setelah teman-teman ngelihat yang ini, teman-teman akan mikir beberapa kali untuk teman-teman beli. Oke, ini ada satu video yang saya mau tunjukin. Ini Animaniacs. Ada yang tahu kartun Animaniacs? Yang tahu kartun Animaniacs ketahuan umurnya ya. Tapi ini Animaniacs ini kartun tahun 80-an. So, kita sama-sama nonton ya. Suaranya kedengeran nggak?
Ada suaranya? Kedengeran nggak? Kedengeran, Coach. Tunggu. Kok saya nggak kedengeran? Bentar ya. Ada. Ulang. Aman ya suaranya ya? Hey, let's get some ice cream. How about this one? Pistachio, almond fruit fudge, butterscotch delight. Ingredients: zinc trisodium aspartate, sorbitol and bisulfate, oxide beta-carotene, lactic acid carabine. Grade A milk emulsified, maltodextrin alkylide, silicon dioxide, lots of sugar. Hey, all right. Calcified synthetic salt, artificial barley malt, glycerin and aspartate, folic acid. That tastes great. Monosodium glutamate, dehydrated calciumate, soybean oil, butter fat, carbo sensor. I'll eat that. Hooray for sugar, cause we love it. Chocolate chips, we want more of it. Cakes and ice cream, want to shove it down our throats real fast. Here's a candy bar, you tried it? Hey, let's all see what's inside it. Gelatinized triglycerin, phosphate, soybean lecithin, deoxylite, trisilicon, dipped in chocolate. Bring it on! Citrus enzymes, BHT, powdered milk. Sounds good to me. Baking soda, carob gum, carbohydrates. Yummy yum! Monosodium glutamate, zinc disodium alginate, whole grain flour, yeast and fat. Time to eat it. I'll do that. We like sweets a lot, so give us all you got, and we'll stuff them in our bodies till they make our insides rot. Satu lagi. Sugar is playing hide and seek with you. You'd Tunggu think bentar it ya. would be Saya ganti annotation ini. pretty easy for you to win, considering all the sugar in sodas, ice cream, candy, and big white bags labeled sugar. People get about half of their added sugars from those drinks and treats, so it might seem like sugar is hiding in plain sight. But like someone in the Witness Protection Program, the other half is hidden in places you'd least suspect. Check the ingredients on ketchup, bologna, spaghetti sauce, soy milk, sports drinks, fish sticks, and peanut butter. You'll find sugar hiding in most of those products. In fact, you'll find added sugars in 3/4 of the more than 600,000 items available in grocery stores. But how is sugar hiding? Can't you just look on food labels? It's not that easy. Just like your friend Robert might go by Bob, Robbie, Rob, Bobby, or Roberto, added sugar has a lot of aliases. And by a lot, we don't mean 5 or 6. Try 56. There's brown rice syrup, barley malt, demerara, Florida crystals, muscovado, and of course, high fructose corn syrup, sometimes called HFCS or corn sugar. Even sugar's tricky nicknames have nicknames. Grape or apple concentrate has the same effects on your body as its 55 sugary twins. And even though organic evaporated cane juice sounds healthy, when you evaporate it, you get sugar. Chemically speaking, it's all the same. And even trickier, when multiple added types of sugars are used in one product, they get buried down in a long list of ingredients. So the sugar content might appear to be okay, but when you add them all together, sugar can be the single biggest ingredient. Currently, the FDA doesn't suggest a recommended daily limit for sugar, so it's hard to tell if the 65 grams in a bottle of soda is a little or a lot. But the World Health Organization recommends limiting sugar to just 5% of your total calories, or about 25 grams per day. So 65 grams is well over twice that amount. But just what is sugar? What's the difference between glucose and fructose? Well, both are carbohydrates with the same chemical composition of carbon, hydrogen, and oxygen. But they have very different structures and behave quite differently in our bodies. Glucose is the best source of energy for nearly all organisms on Earth. It can be metabolized by all organs in the body. Fructose, on the other hand, is metabolized primarily in the liver. And when your liver gets overloaded with sweet fructose, the excess is metabolized to fat. Fresh fruits actually contain fructose, but it's naturally occurring and doesn't cause an overload because the fiber in fruit slows its absorption.
This gives your liver the time it needs to do its job. It's sugar that makes cookies chewy and candy crunchy. It even turns bread crust a beautiful golden brown. It's also a great preservative. It doesn't spoil or evaporate, so the foods it's added to are easier to store and ship long distances and tend to be cheaper. That's why sugar is hiding everywhere. Actually, it might be easier to list the foods that added sugar isn't hiding in. Things like vegetables, eggs, meats, fish, fruit, raw nuts, even your kitchen sink. Simply choosing water over soda, juices, and sports drinks is a great way to avoid hidden added sugar. At the very least, try to pay attention to food labels so you can keep your sugar intake at a healthy level. Because in this game of hide and seek, every time you don't find added sugar, you win. So, biang dari segala biang penyakit, ya kan? Itu adanya di kerusakan liver sih, teman-teman. Ya, kan ada lagunya sebenarnya. Teman-teman sadar atau nggak sadar? Lagunya tuh ada. Namanya gini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup. Ini tuh maksudnya liver, teman. Loh, tapi beneran. Karena liver teman-teman itu adalah salah satu organ yang kerjanya paling berat. Karena begitu makanan masuk, yang nyaring pertama tuh livernya teman-teman. Kalau teman-teman makannya gula, proses food yang berlebihan, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi kerja livernya itu berat banget. Dan ingat, teman-teman, ada satu organ halus nempel sama liver namanya pankreas. Dia kerja setengah mati buat teman-teman. Beneran, untuk menjaga teman-teman tetap hidup, dia bekerja setengah mati. Jangan sampai tiba-tiba dia mati. Kalau dia udah mati, teman-teman, nggak ada lagi plafon untuk diabetesnya itu nggak ada. Dan akhirnya apa? Karena pegawainya udah nggak kerja lagi, jadi kita ambil outsourcing, ya kan? Pakai apa? Suntik insulin. Betul? Karena pankreasnya sudah tidak bisa menghasilkan insulin lagi, jadi kita perlu suntik insulin kayak gitu. Yang namanya insulin resistance. Wah, itu bahaya sekali, bahaya sekali. Teman-teman di sini ada yang mengalami prediabetes atau diabetes? Saya percaya bahwa prediabetes atau diabetes bukan penyakit turunan, dan itu kalau diabetes tipe 2 ya, itu sangat-sangat bisa disembuhkan. It's reversible. Bisa, dan sudah banyak ceritanya. Orang-orang yang ikuti Eating Reorder tanya sama para coach, asisten coach yang di sini ada. Banyak sekali. Sembuh total. Fungsinya normal lagi semua. Oke, so bisa. Proses food ini biangnya. Saya mau tunjukin beberapa fakta-fakta yang membuat teman-teman mungkin agak bingung ya. Saya langsung ke sini aja deh. Nah ini, sorry. Wih, ciki-ciki. Coba lihat deh kalorinya berapa. Kalorinya kecil loh, cuma 50 kalori. Tapi 20 sajian per kemasan. Jadi harusnya ini dimakan sama 20 orang. Kalau lo makan sendiri, ini jadinya 1000 kalori, cuy. Kan? Jangan ketipu teman-teman. Siapa kalau lagi nonton Netflix Korea abis ginian satu kantong, ayo ngaku Anda ya kan. Makan apa sih kayak gini? Saya mau tanya. Ini makan apa sih sebenarnya? Saya mau tanya. Kalau yang kayak gini-gini nih, kayak inilah ya. Ini kan punya. Saya ngerti kenapa dia itu begitu menggodanya. Karena banyak istilahnya masa kecil kita yang terkait melekat kepada barang ini. Banyak memori-memorinya di sini. Betul? Makan itu kan penuh makna ya, benar ya? Ini menyimpan memori nih kayak gini-gini nih. Makanya ini perlu dinetralin sebenarnya, dan perlu kesadaran bahwa ini sebenarnya kita makan apa sih? Pernah nggak teman-teman ngelihat belakangnya? Ini kita makan apa sih sebenarnya?
Itu loh teman-teman. Oke. Saya mau jelasin teman-teman banyak hal, tapi waktu saya terbatas. Jadi ini adalah hal-hal yang saya mau garis bawahi. Yang tadi sempat disebut di video itu mengenai gula-gula dan segala macam. Ini adalah beberapa produk susu, oke? Produk susu. Ada susu anak, ada susu orang dewasa, ada susu orang tua. Sorry, susu bayi, susu anak, sama susu orang tua yang dibilang untuk orang-orang yang diabetes. Gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Yang atas, lihat nih ya. Ada yang namanya maltodextrin. Itu gula juga. Maltodextrin teman-teman tahu nggak? Dia filler. Jadi kalau kalau diproduksi segala sesuatu yang bentuknya bubuk, biasanya dia itu untuk mengurangi cost production, dia masukin fillernya. Jadi ada bentuknya kayak tepung. Nggak ada rasanya. Tapi dia akan bikin jadi creamy. Jadi lebih kental gitu ya. Dan itu nggak ada nutrisinya selain maltodextrin itu lebih parah daripada naikin gula darahnya, lebih parah daripada gula. Oke? Ini susu buat bayi. Maltodextrin, ada polydextrosa, pokoknya ada dextrin, dextrosa, itu juga pasti gula. Ada glukosamin, itu juga gula juga. Ada sukralosa, itu juga gula juga. Oke? Yang di bawahnya, sama nih ya. Ini susu semua ya. Produk susu ya. Nih, lihat nih. Cukup jelas ya ini gambarnya. Kalau kurang jelas, nanti nonton rekamannya. Ada Ternyata isomaltulosa. Ini juga gula juga. Maltulosa, malt. Dari maltodextrin itu sama tuh, malt. Atau di atas sudah ada isomaltulosa, di tengah ada isomaltulosa lagi. Saya juga bingung kenapa ada dua. Terus ada sukralosa juga, ya. Terus yang bawah ini ada juga maltodextrin, ada oligofruktosa, ada sirup jagung padat nih sama juga, high fructose corn syrup ini maksudnya. Oke? Terus saya mau tanya sama teman-teman, coba ya. Kalau kalau di ingredients gini, biasanya komposisi yang paling gede itu ditaruh dia paling depan. Jadi setelah komposisi terus apa? Itu adalah bahan yang paling banyak persentasenya. Kayak contoh yang di atas nih, isolat konsentrat protein whey 30,95%. Nah, itu adalah komposisi utamanya dia. Oke? Coba teman-teman lihatnya. Ini yang di bawah nih susu bayi, yang di bawah susu bayi. Coba saya mau lihat susunya berapa persen. Nah, kita lihat ya, susunya berapa persen. Susu bubuk, full cream, dan skim. Nah, susu bubuknya aja, itu aja udah kemungkinan mengandung yang namanya maltodextrin juga. Tapi di situ dicatat sebagai susu bubuk aja. 54%. Oke lah ya. Bener nggak? Saya mau tanya ya. Coba yang di bawah, yang di tengah, yang di tengah. Susunya di mana? Ada nggak? Coba cari. Nih, saya gedein deh. Biar teman-teman kelihatan. Nih, tuh. Ada susunya? Lu cari sampai jereng ya kan? Bener nggak? Nih, yang ini nih. Ada susunya? Ada. Susu bubuk skim. Nggak ada persentasenya, ditaruh di tengah. Dan itu susu bubuk juga. So, most probably itu. Nah, ini ada susu mahal banget. Ini ada susu mahal banget nih. Kalau yang ibu-ibu yang lagi mungkin relate ya. Karena ini dulu anak saya kasih susu ini dulu ya. Mahal banget ya. Komposisi susu bubuk, ya kan? Ada maltodextrinnya juga, ada galacto oligosakarida, ada ekstrak malt di situ, ada frukto oligosakarida. Itu gula semua ya, teman-teman ya. Ini kita kasih makan ke anak-anak kita. Ini lebih parah lagi. Ini adalah salah satu merek paling mahal dari Amerika. Ingredients nomor satu adalah corn syrup solids, partially hydrolyzed non-fat milk. Segala sesuatu yang udah terhidrogenisasi, hydrolyzed. Jadi komposisi yang pertama adalah corn syrup solids. Menyedihkan? Di sini jangan terus ngerasa. Jadi kalau ada yang punya anak-anak masih kecil-kecil atau pernah ngasih, bilang sama anaknya, maafin mama ya nak, maafin papa, papa nggak tahu. Mendingan kalau mau kasih susu, susu aja. Cari yang benar-benar 100% susu sapi murni. Very simple.
Betul? Ya nggak? Single ingredient, susu, proteinnya bagus, lemaknya bagus. That's it. Nah ini adalah dia yang saya bilang. Nggak ada susunya sama sekali. Dikit banget susunya. Ya, menyedihkan lah ya. Ini tadi nih. Saya gede-gedein semua. Dan ini yang saya pilih adalah merek-merek yang sangat-sangat terkenal. Dan istilahnya, saya nggak bisa sebutin di sini. Yang nggak enak ya. Siapa tahu ownernya ada di sini. Saya kan nggak enak ya. Kan bisa aja ya kan. Serem teman-teman. Saya mau kasih tahu kenapa itu bisa mengefek ke pola pikirnya kita. Karena usus kita itu adalah otak keduanya kita. Our gut is our second brain. Dan apapun yang terjadi di bawah, ini akan terjadi di atas. Saya selalu percaya gini, kalau kita bisa mengendalikan diri dari apa yang bisa masuk ke dalam tubuh kita, maka kita punya kendali yang penuh terhadap apa yang bisa keluar dari hidup kita juga. Mau mental, mau fisik, tidak bisa dipisahkan. Emang kamu bisa pisahin pikiranmu sama tubuhmu? Bisa nggak dipisahin? Nggak bisa. Semuanya jadi satu. Dan saya percaya belajar pola makan yang benar, melalui pola pikir yang benar juga, itu akan mengubah semua aspek dalam hidup. That's why eating reorder itu diciptakan. Mengubah atau mengatur pola pikir dalam pola makan. So, kita lihat sama-sama gimana ekosistem bakteri di tubuh teman-teman itu terefek karena makanan. Apa yang teman-teman makan. Trillions of bacteria, viruses, and fungi live on or inside of us, and maintaining a good, balanced relationship with them is to our advantage. Together, they form the gut microbiome, a rich ecosystem that performs a variety of functions in our bodies. The bacteria in our guts can break down food the body can't digest, produce important nutrients, regulate the immune system, and protect against harmful germs. We don't yet have the blueprint for exactly which good bacteria a robust gut needs, but we do know that it's important for a healthy microbiome to have a variety of bacterial species. Many factors affect our microbiomes, including our environment, medications like antibiotics, and even whether we were delivered by C-section or not. Diet, too, is emerging as one of the leading influences on the health of our guts. And while we can't control all these factors, we can manipulate the balance of our microbes by paying attention to what we eat. Dietary fiber from foods like fruits, vegetables, nuts, legumes, and whole grains is the best fuel for gut bacteria. When bacteria digest fiber, they produce short-chain fatty acids that nourish the gut barrier, improve immune function, and can help prevent inflammation, which reduces the risk of cancer. And the more fiber you ingest, the more fiber-digesting bacteria colonize your gut. In a recent study, scientists exchanged the regular high-fiber diets of a group of rural South Africans with the high-fat, meat-heavy diets of a group of African Americans. After just 2 weeks on the high-fat, low-fiber, Western-style diet, the rural African group showed increased inflammation of the colon as well as a decrease of butyrate. That's a short-chain fatty acid thought to lower risk of colon cancer. Meanwhile, the group that switched to a high-fiber, low-fat diet had the opposite result. So what goes wrong with our gut bacteria when we eat low-fiber processed foods? Lower fiber means less fuel for the gut bacteria, essentially starving them until they die off. This results in less diversity and hungry bacteria. In fact, some can even start to feed on the mucus lining. We also know that specific foods can affect gut bacteria. In one recent microbiome study, scientists found that fruits, vegetables, tea, coffee, red wine, and dark chocolate were correlated with increased bacterial diversity. These foods contain polyphenols, which are naturally occurring antioxidant compounds. On the other hand, foods high in dairy fat, like whole milk, and sugar-sweetened sodas were correlated with decreased diversity. How food is prepared also matters. Minimally processed, fresh foods generally have more fiber and provide better fuel.
So lightly steamed, sautéed, or raw vegetables are typically more beneficial than fried dishes. There are also ways of preparing food that can actually introduce good bacteria, also known as probiotics, into your gut. Fermented foods are teeming with helpful probiotic bacteria like lactobacillus and bifidobacteria. Originally used as a way of preserving foods before the invention of refrigeration, fermentation remains a traditional practice all over the world. Foods like kimchi, sauerkraut, tempeh, and kombucha provide variety and vitality to our diets. Yogurt is another fermented food that can introduce helpful bacteria into our guts. That doesn't necessarily mean that all yogurt is good for us, though. Brands with too much sugar and not enough bacteria may not actually help. These are just general guidelines. More research is needed before we fully understand exactly how any of these foods interact with our microbiomes. We see positive correlations, but the insides of our guts are difficult places to make direct observations. For instance, we don't currently know whether these foods are directly responsible for the changes in diversity, or if something more complicated is happening. While we're only beginning to explore the vast wilderness inside our guts, we already have a glimpse of how crucial our microbiomes are for digestive health. The great news is, we have the power to fire up the bacteria in our bellies. Fill up on fibers, fresh and fermented foods, and you can trust your gut to keep you going strong. So eat real food, guys. Real food, single ingredient, real food. Kalau mau kamu makan telur ya telur, kalau mau makan daging ya daging, kalau mau makan ayam ya ayam, makan sayur ya sayur. Jangan makan sayur bentuknya bubuk. Makan serat bentuknya bubuk. Makan serat kok bentuknya cair. No. Makan aja. Oke? Makan aja. Real food. Very good. Ya. Penuhi yang namanya makronutrisi, mikronutrisi. Saya percaya orang tuh nggak butuh suplemen kalau dia makannya bener. Makanya di Eating Reorder kita natural. Kita komitmen nggak pakai obat-obatan, nggak pakai multivitamin, nggak pakai suplemen, nggak usah beli-beli produk. Kenapa? Karena kita percaya kalau kamu makannya bener, makronutrisi, mikronutrisinya tercapai, terpenuhi dengan baik. So, saya mau cerita lebih banyak lagi, tapi waktu saya terbatas. Itu aja dari saya. So, yang terakhir, saya cuma mau ingetin teman-teman sekali lagi bahwa kesehatan itu adalah kekayaan. Kalau teman-teman sekarang ada di komunitas yang namanya sehat, kaya raya, bahagia, ada alasan kenapa sehat ditaruh nomor 1. Karena itu adalah dasar di mana teman-teman bisa kaya dan bahagia. Secara mental dan juga secara fisik, teman-teman sehat. Kita di Eating Reorder, kita komit untuk membantu banyak orang dengan semangat berbagi. That's why di Eating Reorder nggak ada tarifnya. Jadi teman-teman boleh rekomenin sama siapapun. Ditanya, berapa biayanya? Sakarepmu, ya kan? Beneran teman-teman. Karena saya percaya bahwa dampak itu jauh lebih penting. Oke? Nah sekarang saya mau, sebelum saya meninggalkan teman-teman, juga kesannya meninggalkan teman serem banget ya. Saya mau ada satu pengumuman, ya. Saya mau, sebentar ya. Kita Eating Reorder akan punya acara, ya. Teman-teman bisa join di acaranya kita. Ini acaranya buat publik ya. Jadi teman-teman bisa datang for public. Sebentar ya. Eating Reorder Festival Revolusi 2025. Benar. Sebentar ya. Seru banget acaranya. Tanggal 11 Januari ya. 11 Januari di M Block Space. Kalau teman-teman ada di Jakarta Selatan. Ya, ada yang namanya M Block Space, itu tempatnya bagus banget di Jakarta Selatan, daerah Blok M. Ntar saya setelin dulu sedikit aja videonya. Eating Reorder Festival Revolusi 2025 menampilkan 1
Sabtu 11 Januari 2025 mulai pukul 9 pagi di M Block Space, Jakarta Selatan. Yes, tickets are available. Kita akan belajar banyak hal dari teman-teman kita. Coach Arisandi ada di sana juga, nanti akan sharing juga di sesi siang. For your information, tadi Zumba, ada Zumba juga, ada yoga juga pagi kalau teman-teman suka yoga. Itu free ya teman-teman ya. Silakan datang aja ya. Nanti ke M Block Space itu teman-teman bisa ikut jam 9 pagi itu ada Zumba, ada yoga di tempat yang berbeda. Jadi teman-teman ada dua genre ya. Yang suka ajojing-ajojingan di luar ya kan, yang suka ketenangan-ketenangan di dalam gitu. Tapi selain itu nanti akan ada banyak sekali yang namanya health talk dan segala macam, ada stand up comedian dan semuanya kita pastikan akan membawa dampak yang luar biasa buat teman-teman mulai 2025 revolusi 2025 sehat kaya raya bahagia. Oke, itu aja dari saya. Back to the MC Riri. Silakan. Terima kasih banyak sharingnya Coach Roy Irawan. Siapa yang merasa hari ini belajar banyak dari Coach Roy juga? Oke, boleh ketik S7. Kita kasih applause dulu buat Coach Roy Irawan. Terima kasih ilmunya. S7 itu semuanya semuanya sepakat Coach Roy bahwa kita dapat ilmu bermanfaat. Terutama bagian gula-gula itu tadi ya, kita nggak tahu sebelumnya sebanyak apa gula-gula di makanan kemasan. Dan ternyata habis ini kalau ke supermarket kita akan langsung balik kemasannya, kita akan lihat, wow, betapa banyaknya ya. Terima kasih banget kita hari ini mendapatkan pelajaran yang berharga dan teman-teman juga semuanya dapat info bahwa nanti minggu depan kita ada event untuk eating pre-order di M Block Space tanggal 11. Materinya luar biasa banget dan selanjutnya kita akan move on. Kita mau bahas sebenarnya kayak gimana sih sistem dan tata cara dari... Foto bersama dulu yuk. Ya, foto dulu. Oke, silakan. Ayo kita buka kamera. Nggak apa-apa, yang udah rebahan-rebahan boleh beresin rambut dulu. Ya. Kita foto bareng dulu ya. Tunggu sebentar, chatnya berhenti dulu ya. Ya, boleh di... Oke, saya bantu foto ya. Ya, terima kasih Coach Roy. Yuk. Wah, baru buka deh. Wah, kemana aja dari tadi, uy. Banyak-banyak buka. Siap ya, foto ya. Coba. Halaman ini ada 3 halaman ya. Halaman pertama sehat dulu. 3, 2, 1. Sehatnya. Oke. Halaman kedua. Kaya raya. Kaya raya. Kasih cuan. Kenapa halaman kedua isinya tulisan semua dah? Halaman ketiga, wah isinya bahagia. Oke. Siap, thank you. Terima kasih Coach Roy sudah memfoto kita, dan hari ini kita juga mau tahu sebenarnya nih di komunitas sehat kaya raya bahagia ini kita mau menerapkan sistem dan tata cara komunitas ini. Jadi kita punya yang namanya abundant teamwork. Ini menurut saya sih cara yang keren banget dan inspiratif. Jadi saya ini kan MC untuk minggu ini nih. Nah, saya ada yang ngajak, yaitu MC minggu lalu. Jadi contohnya itu kayak gitu. Jadi yang pertama kita akan melakukan apa yang disebut dengan relay scheduling atau estafet jadwal. Jadi setiap orang yang bertugas akan mencari orang selanjutnya untuk estafet tugasnya di Jumat berikutnya. Baik itu menjadi host, membawakan grateful prayer atau doa, menyampaikan core value, membagikan abundant sharing, dan juga menjadi main speaker. Contoh nih, saya sebagai host akan mencari siapa yang akan jadi host di Jumat depan. Ko Andreas cari teman yang akan sharing core value, atau Ci Esther mencari teman yang akan melakukan abundant sharing. Doc Nits cari teman yang akan buka doa atau tutup doa.
minggu depan, dan seterusnya. Jadi minimal 2 minggu sebelum weekly meeting kita yang setiap hari Jumat ini, semua pengisi acara tuh harus sudah fix. Jadi supaya Abundant Team bisa mempersiapkan materi-materinya dengan baik. Jadi kita sepakati ya, kalau tiba-tiba teman-teman di WhatsApp atau di telepon untuk menjadi bagian dari Abundant Team ini, maka teman-teman perlu mengikhlaskan diri untuk ditugaskan. Oke, sepakat ya? Percaya deh, teman-teman, bahwa nggak ada yang kebetulan dalam hidup. Teman-teman pasti akan belajar sesuatu yang baru. Oke ya? Nah, sekarang apa sih syaratnya untuk jadi bagian dari Abundant Team? Kan di situ ada ya, how to be part of Abundant Team. Jadi kita sepakati supaya kita selaras dan bergerak dalam frekuensi yang sama, maka yang bisa bertugas adalah para alumni dari Akademi Hipnoterapi Indonesia atau AHI, dan atau terlibat di salah satu program SDD atau AHI. Contohnya Life Core Transformation, ICT Practitioner, ICT Advance, Sekolah Orang Tua, Eating Reorder, Coach atau Asisten Coach, Family Hypnotherapy Program, dan lain sebagainya. Jadi program-programnya SDD atau AHI alumni ya. Nah, ini dia next weekly meeting kita akan kedatangan satu pembicara yang luar biasa. Beliau adalah Coach Julius Soeharto, founder Bravo. Dan topiknya seru banget, yaitu 3 transformative questions to unlock your potential. Di mana Coach Julius bakal bahas 3 pertanyaan powerful yang gampang dimengerti, tapi jawabannya bisa bikin hidupmu berubah total. Oh, penasaran dong? Dan inilah Abundant Team yang akan bertugas di tanggal 10 Januari 2025. Selain Coach Julius yang saya sudah sebutkan tadi, kita akan untuk Abundant Sharing, kita akan kedatangan Pak Philip, seorang entrepreneur. Kemudian untuk Sharing Core Value ada Ibu Ping Ping, pebisnis asuransi. Kemudian untuk Grateful Prayer kita punya Ibu Sri Endah, seorang hotel manager. Dan host untuk minggu depan, the last but not least, adalah Coach Melly Ho, seorang profesional di bidang kesehatan dan juga Coach Eating Reorder. Oke, kita akan menantikan sesi minggu depan ya. Nah, jadi ingat untuk masukkan dalam agenda teman-teman semua, pasang alarm setiap Jumat jam 7 malam, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa diundang sahabat relasi gitu ya. Nah, siapa yang belajar banyak malam hari ini, tapi pastinya ada satu hal yang paling diingat dalam 2 jam belakangan ini ya. Jadi minta tolong tuliskan satu hal yang paling teman-teman dapatkan essence dari pembelajaran kita malam hari. Satu hal berharga yang teman-teman pelajari malam hari ini ditulis di WhatsApp group SKRB. Kalau masih ada yang belum gabung ke WhatsApp group, itu teman-teman pada saat daftar di halaman terakhir pendaftaran itu teman-teman klik link untuk bergabung. Nah, di situ nanti teman-teman tuliskan satu hal berharga di grup WhatsApp kita, grup WhatsApp Sehat Kaya Raya Bahagia. Setelah itu kalau merasa nih ya, kalau materi kayak tadi itu bermanfaat buat teman-teman. Menurut teman-teman sebenarnya layaknya berapa sih investasi yang kita keluarkan? Apakah itu 200.000, 300.000, atau mungkin 500.000? Nah, di hadapan teman-teman ini di layar monitor sudah ada kris atau BCA ya, nomor rekening BCA untuk Mind Investment. Jadi sebagaimana hukum energi yang selalu bergerak dan bertukar bentuk
dan tempat, maka silakan teman-teman yang tergerak melakukan mind investment seharga dengan komitmen yang akan teman-teman curahkan, dan untuk mempraktekkan semua hal baik yang sudah teman-teman dapatkan. Mind investment ini akan kami kelola untuk menghadirkan pembelajaran terbaik dan mentor-mentor terbaik di bidangnya. Boleh di screenshot dulu, barangkali belum sempat sekarang, nggak apa-apa, bisa later on. Oke? Siap. Sekarang tadi sudah kita buka dengan doa. Terima kasih. Sekarang akan kita tutup dengan doa kembali. Saya panggilkan Coach Nita. Silakan Coach Nita untuk doa penutup. Coach Nita masih mute. Halo, oke. Seru banget ya, Coach, untuk materinya malam ini. Kalau misalnya daging ini dibilang daging wagyu nih kayaknya. Oke, kita akan bersyukur. Mari kita akan berdoa menurut agama masing-masing. Saya akan mencoba memimpinnya. Tuhan, kami bersyukur atas wawasan dan inspirasi yang Engkau berikan melalui Coach Troy dan seluruh tim Abundant hari ini. Semoga kami dapat memilih jenis makanan yang bermanfaat untuk tubuh kami, apa yang diperlukan dan bukan hanya untuk mendapatkan kesenangan. Dan kami ingin mendapatkan kesehatan yang permanen. Dengan bimbingan-Mu, kami melangkah maju dengan penuh syukur dan keyakinan. Amin. Terima kasih, kembali ke Coach Firi, host. Terima kasih Coach Nita, amin. Kita semua selalu ingin sehat dengan permanen. Kita menuju sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak pada semua teman-teman yang sudah hadir. Thank you so much. Akhir kata saya akan undur diri dan saya berdoa semoga makin hari teman-teman semua makin SKRB. Apa kabar? Sehat? Kaya raya? Sehat, Bahagia. kaya raya, Sampai ketemu bahagia. Jumat depan. Bye. Terima kasih. Thank you. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu. Thank you semuanya. Thank you Coach Roy. Thank you semua. Sama-sama. Thank you semua. Thank you everyone. Thank you semua. Thank you Coach. Thank you Thank you. Abundant Team Relay today. Thank you. Keren, Abundant Team. Tepuk tangan buat Abundant Team. Keren. Ternyata banyak pertanyaan tadi ya di kolom chat ya. Saya nggak kelihatan loh. Coach, tapi udah mepet waktunya. Apa-apa. It's okay, it's okay. Nanti next time. Biarin, biar ikut IR semuanya. Benar juga. Dan semua akan IR pada waktunya, Coach. Betul, setuju saya. Correct. Aku kalau jalan di rumah sakit nih, kalau ngelihat yang udah kayak gitu, ini harus IR, ini harus